Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Satu pertanyaan, Gus Miftah, apakah kiai itu untuk dicontoh? Dijawab, kiai itu untuk dicontoh napa mboten? Harus dicontoh apa enggak? Tidak. Kiai itu tugasnya bukan untuk dicontoh, karena tugasnya kiai itu adalah ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Kiai itu yang mau dicontoh apanya? Gantengnya? Sorry, bawaan bayi. Saya sering mengatakan kalau saya pengajian, sorry, ganteng ini membunuhku. Masya Allah matamu, Masya Allah. Tugas kiai itu sebagai warasatul anbiya. Yang namanya warasatul anbiya itu adalah ahli warisnya para nabi. Ahli warisnya para nabi ini bisa kiai, bisa habib. Orang yang mempunyai ilmu ini bisa dari kiai, bisa dari habib, maka namanya ulama. Ulama itu siapa? Orang yang berilmu. Bisa dari habib, bisa jadi kiai. Apa bedanya kiai dengan habib? Bedanya tipis. Habib itu nasab, kiai itu nasib. Karena kalau ngaku-ngaku habib nggak bisa, harus ada jalur keturunannya dari Sayyidina Hasan dan Husain binti Fatimah. Bawahnya Fatimah, atasnya Fatimah sampai Sayyidina Ali, kemudian sampai Rasulullah, Fatimah, Hasan, Husain dan seterusnya. Tapi kalau kiai, mohon maaf, bapaknya kiai, ada nggak jaminan anaknya jadi kiai? Nggak ada. Bapaknya pendekar, ada nggak jaminan anaknya jadi pendekar? Nggak ada jaminan. Tapi bapak ibunya bukan kiai, bukan bunyai, bisa nggak anaknya jadi kiai? Bisa. Kalau bapak ibunya habib, anaknya otomatis habib. Tapi kalau anaknya habib, orang tuanya nggak habib, itu tidak mungkin. Nggak mungkin. Lah, warasatul anbiya ini baik kiai maupun habib, mereka itu tidak maksum. Maksum itu apa? Dijaga dari perbuatan dosa. Kalau Kanjeng Nabi itu maksum. Kalau kamu beda, mesum. Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Kalau kiai, kipas angin saja tidak hidup. Oh sabar, mohon bersabar, ini adalah ujian. Sangel-angel. Tarik sis. Nanti sebelum yang hadir malam hari ini Gus Miftah minta sambutan supaya kalian paham dulu. Kiai itu tidak untuk dicontoh. Sing mau contoh apa nih? Kue nyontoh aku, kamu nyontoh saya nggak bisa. Saya ngaji di klub malam, kamu ikut-ikutan. Alah, berani masuk nggak mau keluar. Nggak mungkin. Hari ini baru populer istilah londe. Gus Miftah sudah ngaji dengan mereka 20 tahun yang lalu. Usia Gus Miftah baru 19 tahun sudah ketemu mbak-mbak itu. Dan sekalipun di hadapan mereka, saya tidak pernah memanggil mereka londe. Kan nggak mungkin saya pengajian para londe rahimakumullah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Karena saya menghormati mereka. Saya nggak mungkin memanggil mereka para PSK yang saya cintai, enggak. Bahasa saya di sana apa? Mbak-mbak yang saya hormati. Kenapa mereka saya hormati? Menyisihkan waktu maksiatnya, berhenti sebentar untuk ikut pengajian bersama Gus Miftah. Maka saya menghormati mereka.
Saya ngaji di klub malam bersama mbak-mbak Purel, mbak-mbak LC. Kalau saya bilang kadang-kadang guyon soal bahasa lonte, PSK, WTS, atau Purel LC, itu hanya sebatas guyon. Tetapi saya tidak pernah melakopkan, menstigmakan kepada seseorang, nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Kalau saya di klub malam bersama mbak-mbak yang dugem, yang pegang botol itu, apa panggilan saya sama mereka? Wahai mbak-mbak yang saya hormati. Saya nggak pernah manggil mereka wahai para Purel. Apa itu Purel? Perempuan rela diusel-usel. Enggak pernah saya. Sama sekali. Saya di Jakarta di Kolosium, saya masuk ke dalam, ternyata ladies skirtnya itu ada 900 ladies. Wow. Semuanya berpakaian yang luar biasa. Sebenarnya tidak seksi, hanya saltum, salah kostum. Kenapa? Karena mbaknya tingginya 170, pakaiannya hanya 120. Jadi yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Begitu melihat seperti ini, pertanyaan saya, syukur apa alhamdulillah apa innalillah? Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata. Untuk apa? Salah. Kenapa kalau saya pengajian sama mereka pakai kacamata? Jelas, karena kalau pakai kaca lemari berat. Nggak saya pakai. Iki ana alumni Sarkem boy, ora ana. Ora, wong ayu-ayune kaya ngene kok. Iki lho wong wedok lemu-lemu niki ya Allah, ki nguntal apa to yu. Sawak kok weteng kabeh iki lho. Corona kok tambah lemu iki lho. Kamu santai saja. Kalau dikatakan dasar lemu, jawaban, ra masalah aku lemu mergo mangan sego. Daripada kowe kudu gaweane mangan kanca. Ya. Makanya kalian tuh punya semangat kayak Gus Miftah itu loh. Dulu gemuk, kurus, gemuk lagi, sekarang kurus lagi. Karena niat. Apa? Ngomong apa kamu? Kurang ajar tuh. Awalnya Gus Miftah apa meneh manuk? Kurang ajar tuh. Ajar. Awas loh. Kamu naksir sama aku ya? Sorry, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir bunda. Yeah. Kan nggak mungkin aku berpindah ke lain hati. Aman bun. Di depan bini. Aduh. Istrinya Gus tuh orang paling sabar sedunia. Kemarin saya dikirimi hari Jumat. Klik. Apa namanya? Tasbihnya bunda yang itu. Bunda itu kalau baca sholawat itu biasanya dikirimin apa? Kemarin malam pas aku Gus Miftah ketemu Pak Sahroni makan malam. Tasbih yang dikirim bunda ke Gus itu berapa coba? 22.500 kali membaca sholawat dalam sehari. Ayo, sehari 22.500. Makanya kenapa bunda itu tidak bisa dipoligami? Karena sholawatnya lebih banyak daripada saya. Makanya ibu-ibu kalau pengen suaminya tidak menikah lagi, perbanyaklah membaca sholawat. Harus lebih banyak daripada suamimu. Suamimu baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan istriku mau dipoligami. Al-Fatihah. Kamu sama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan suamiku tidak poligami. Al-Fatihah. Pertanyaan saya, yang dikabulkan sama Tuhan yang mana? Dilihat lebih banyak siapa sholawatnya. Ibu-ibu mau tahu bagaimana cara membedakan madu yang asli sama yang palsu? Gampang. Madu taruh di atas meja, ada semut, palsu, berarti gula. Madu taruh botol, dikocak-kocak masih bisa bergerak, berarti air, palsu. Tapi kalau bapak punya madu bawa pulang, istrinya marah, asli. Mau dicoba pak? Mau dicoba? Silakan pak. Asli. Tapi saya meyakini orang hebat kayak Pak Sahroni ini, dibalik lelaki hebat pasti ada istri, dibalik lelaki yang kuat pasti ada istri yang hebat, betul? Dan dibalik istri hebat ATM-nya 4, ini malah itu. Konangan matamu, konangan. Bunda itu berobat ke Malaysia kemarin, saya bilang, Bunda berangkat ke Malaysia, berobat. Niatnya jangan berobat, niatnya jangan ke rumah sakit. Kemana bah? Jalan-jalan shopping. Tak kasih ATM, tapi ya itu nggak tak kasih pinnya. Aman. Bunda, cie. Untung pakai masker, kan nggak kelihatan peseknya.
Kiai itu tugasnya bukan untuk dicontoh. Kalian nggak bisa nyontoh saya, karena memang tidak untuk dicontoh. Saya ngaji di klub malam, bapak-bapak nggak bisa nyontoh. Saya ngaji di lokalisasi, bapak-bapak nggak bisa nyontoh. Apalagi saya mengislamkan orang, Anda nggak bisa kayak saya. Karena tugasnya kiai itu bukan untuk dicontoh, tapi untuk ngajak umat mencontoh Kanjeng Nabi. Karena paling bagus untuk dicontoh niku sinten? Kanjeng Nabi. Makanya kalau hari ini ribut-ribut, bagaimana? Apakah kita harus mengikuti itu, mengikuti? Enggak harus ikuti. Apakah kita harus sama dengan Habib? Sopo sing kondok? Enggak. Apakah kita harus sama dengan Kiai? Enggak. Yang salah siapa, Gus? Yang salah bukan Habib, yang salah bukan polisi, yang salah bukan tentara, yang salah bukan Kiai, tapi yang salah bakul sate. Kenapa yang gerah orangnya nyediki pasti satenya? Kan goblok. Sangel-angel. Kira orang pinter raiso. Maka apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang bisa dicontoh itu Kanjeng Nabi. Saya ulangi, Kanjeng Nabi. Apakah anak cucunya harus dicontoh? Tidak. Apakah kita boleh berbeda pendapat? Boleh. Tapi jangan pernah meninggalkan rasa hormat kepada orang-orang seperti itu. Bu, Bapak, ini kalau lihat Kanjeng Nabi, tolong lihat dalam 4 kategori. 4 kategori. Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya, oke? Pamer matamu ke? Ono suket lak dipangan lele, endasku mumet endasmu piye. Aduh, wong gini iki. Mau lagumu piye? Mau lagumu selamatan mau piye? Hah? Nah. Piye? Lah yo. Kamu kok nggak semangat, belum tak amplopi, Bu? Kamu itu kesini pengen selawatan karena cinta dengan Kanjeng Nabi apa karena amplop? Jawab aja, jawab aja. Ibu-ibu ini, kamu itu kesini karena cinta dengan Kanjeng Nabi apa karena amplop? Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan cangkem setan yang tergoda. Katanya cinta Kanjeng Nabi, Bu. Siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Mudar gue, ayo gue. Lebih cinta suami apa nabi? Nabi? Lebih cinta nabi apa amplop? Sangel-angel. Pandemi. Lah apa hubungannya pandemi karo amplop? Angel. Oh, kamu minta bansos. Pak Roni, orang Indonesia itu aneh. Ada bantuan pemerintah untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin, betul? Loh. Ada bantuan pemerintah untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka saya nanti mau usul kepada DPR melalui Pak Roni, tolong sampaikan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan kepada orang gila. Ayo. Pertanyaan saya, kira-kira kalian ngaku gila apa enggak? Apa-apa ngaku, apa-apa ngaku. Parisis. Coba kategorikan Kanjeng Nabi dalam 4 hal supaya tidak salah. Karena malam ini saya niati untuk Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak usah tanya dalil memperingati Maulid Nabi. Pengajian Gus Miftah di Istiqlal itu yang paling rame quote-nya apa? Cukup rokib dan atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu melu. Maulid kok rauleh. Bayangkan kalau nggak ada maulid, wah raiso mangan. 4 hal itu apa saja? Mumpung
Maulid tak terangke. Muhammad sebagai manusia biasa, satu. Muhammad sebagai orang Arab, dua. Muhammad sebagai nabi dan rasul, tiga. Muhammad dalam ibadah khusus, dalam soal ibadah. Kita lihat satu-satu. Satu, Muhammad sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa yang mempunyai sifat luar biasa, Kanjeng Nabi punya kelangenan. Kelangenan itu kalau bahasanya orang Priok, hobi. Hobinya Kanjeng Nabi apa? Makan daging kambing. Kanjeng Nabi itu sangat hobi makan daging kambing. Dan biasanya daging kambing yang dimakan Kanjeng Nabi itu kaki depan bagian kanan. Ternyata setelah dites secara medis, kenapa kaki depan bagian kanan itu paling rendah kolesterol. Tapi yaitu, kalau kamu diundang akikoh gak usah cerewet. Mohon maaf, ini kaki depan bagian kanan apa bukan? Gajul cangkemmu, gerek mbadong kakian takon. Ya nggak usah banyak tanya, kalau mau tanya ya beli sendiri, ya kan? Kalian kan makan kalau ditraktir. Kanjeng Nabi makan daging kambing hobi. Pertanyaan saya, apakah kita harus sama dengan Kanjeng Nabi konsumsi daging kambing? Jawabannya tidak. Boleh makan kambing, boleh tidak. Saya harus sama dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi makan daging kambing, saya juga harus makan daging kambing. Wow, padahal kamu darah tinggi, otomatis stroke. Ibu-ibu tahu apa penyebab penyakit stroke? Stroke itu diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Lah, itu bro. Dan kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong Bu dicontohkan. Jadi nggak harus sama loh ya. Kanjeng Nabi makan kambing, daging kambing, kita nggak harus makan daging kambing. Makanya hukum dalam Islam Pak soal makanan itu fleksibel. Contoh rokok. Rokok itu orang NU mengatakan makruh, orang Muhammadiyah haram. Tapi orang NU sendiri bisa merubah hukum itu sendiri. Dari makruh menjadi haram. Kapan? Ketika yang rokok ini punya penyakit jantung, haram. Ibu-ibu hamil, haram. Tapi saya luar biasa, saya orang NU sama sekali nggak pernah merokok. Wow. Oh, ibu-ibu kalau cari menantu pilih yang rokok apa tidak? Gus Miftah. Menurut WHO 15% orang meninggal karena merokok. Coba 15% orang meninggal karena merokok. Itu artinya apa? 85% meninggal karena tidak merokok. Dan gara-gara pandemi ini tingkat kemiskinan di Indonesia malah menurun. Subhanallah, keren toh? Gara-gara pandemi ini kemiskinan menurun. Maksudnya apa? Menurun dari bapak kepada anak-anaknya. Kalau di negara sebelah itu 2015 angka kemiskinan 25%. Sekarang tinggal 15%. Kok menurun Gus? Ya, karena yang 10% sudah meninggal dunia. Patennya rampung. Jadi gitu ya, nggak harus sama. Kanjeng Nabi makan daging kambing, kita nggak harus makan daging kambing. Kanjeng Nabi sebagai orang Arab, lah ini sebagai orang Arab Kanjeng Nabi menggunakan jubah. Maka hukum jubah itu ada dua. Kalau melihat Kanjeng Nabi sebagai orang Arab, yaitu pakaian orang Arab. Tetapi karena pakaian jubah itu digunakan oleh Kanjeng Nabi secara terus-menerus, maka dikatakan sebagai pakaian sunnah. Pertanyaan saya, kenapa Kanjeng Nabi di Arab pakai jubah? Karena di sana padang pasir, panas. Makanya pakaiannya agak terbuka. Lah, kalau tinggal di sini, apakah harus menggunakan jubah? Tidak. Kamu pakai jubah boleh, saya Jumatan ini pakai jubah. Di hari-hari biasa saya tidak harus pakai jubah. Pakai jubah boleh, nggak pakai jubah nggak ada masalah. Tapi kamu jangan fanatik. Kanjeng Nabi pakai jubah, saya harus selamanya pakai jubah. Ya apa-apa. Naik kelapa cari degan pakai jubah. Subhanallah. Kelapanya nambah 2. Wow. Gak harus pakai jubah. Saya harus ikut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pakai jubah, saya pakai jubah. Apa pekerjaan kamu? Narik becak. Subhanallah. Narik rem bisa salah. Kenapa? Karena rem becak itu letaknya di bawah sadel. Nah, kalau pakai jubah, mandek-mandek.
boleh pakai jubah, boleh tidak. Saya pengen kayak Kanjeng Nabi pakai jubah, saya juga harus pakai jubah. Pekerjaanmu apa? Tukang gali pasir di kali. Wah, tukang ngeduk pasir ning kali nganggo jubah. Subhanallah, little body, silite gatel kelebon wedi. Jadi pengajian gini kita nih. Jadi nggak harus sama. Maka begitu masuk Jogja boleh pakai baju kayak Pak Roni. Itu namanya baju apa ya, Bro? Baju muslim. Wah, boleh. Pakai baju pakai kaos, boleh. Pakai batik, boleh. Boleh pakai sarung, boleh. Boleh pakai katok jin, demit, iblis, setan, boleh, nggak salah. Boleh pakai celana kayak Gus Miftah. Ini namanya apa? Kulot matamu, kulot kayak kulot. Apa namanya, Bu? Kok malah rok? Ini namanya tok rongka, tok sarung. Dari depan seperti sarung, dari belakang seperti katok. Tak buka ya, 1, 2, iya, rapopo. Kayaknya ibu-ibu, malah adik-adiknya bilang, wow, katoknya aja lucu, apalagi isinya. Matane, jelas. Sangel-angel. Yang penting nutup aurat. Ini biar salah paham meneh. Auratnya wong lanang dari mana? Baina surah warubah, antara dengkul dan wudel. Jadi kalau Pak Roni ini datang ke sini cuma pakai sarung tok begini sampai sini, nggak pakai baju, sah. Loh beneran bro, nggak usah pakai baju sah. Tapi orang gila cie gitu. Karena Islam tidak hanya mengenal etika tapi juga mengenal estetika. Makanya kenapa harus rapat. Tapi kalau Anda sholat di rumah, sarung ditalikan begini tok, itu pernah Kanjeng Nabi, karena cuma ada satu baju. Gak ada masalah, boleh. Sarungan tok. Kok perempuan auratnya seluruh tubuh, Gus? Lah iya, kalau perempuan kayak laki-laki auratnya bahaya, jin. Saya pengen perempuan auratnya kayak laki-laki, antara udel dan dengkul. Aku mau. Sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Karena perempuan itu beda, makhluk apa ya? Eksotis. Tapi laki-laki harus paham. Ini jarang tak sampaikan. Bro, saya mau tanya, kenapa kok di surga itu dijanjikan bidadari, nggak ada bidadara? Ayo. Besok kita masuk surga ada bidadari. Kenapa perempuan nggak dijanjikan bidadara? Itulah hebatnya perempuan, karena perempuan itu jauh lebih ikhlas daripada laki-laki. Jadi dia ibadah tidak perlu diiming-imingi bidadara, tapi dia akan melakukan dengan sepenuh hati. Wong wedok dilawan. Kalau laki-laki karena syahwatnya besar, ibadah saja harus dicarikan iming-iming. Apa iming-imingnya? Kue ibadah yang benar, besok di sana akan ada bidadari. Jumlahnya berapa? 70. Tugasnya apa? Beda-beda. Hari Senin kerimbat, hari Selasa mas. Hari Rabu medikur plecur, macam-macam gitu. Kalau perempuan nggak perlu, kenapa? Karena perempuan itu jauh lebih ikhlas daripada laki-laki. Wih lo, hati-hati wong lanang karo wong wedok. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu perempuan. Beneran bro, perempuan itu ahli sejarah Kak Kandani. Sudah 10 tahun punya masalah dengan suami, kelingan meneh. Biasanya jilbabnya kuning muda, biasanya gitu. Ingat terus. Makanya saya sarankan kepada anak-anak saya santri, besok kalau kamu menikah, tolong menikahlah dengan orang Arab. Wow, keren kalau kamu punya istri Arab. Jadi kalau istrimu marah, wah, kamu baca Shadaqallahul Adzim. Inilah kopiahmu. Ampune ya Allah. Kopiah kono cuwilan sempak. Saya mau tanya, songkok ini agama apa budaya? Yang cerdas ya. Makanya boleh nggak Pak Roni nggak pakai kopiah, boleh nggak? Ini agama apa budaya? Budaya. Ini namanya songkok Islam apa songkok nasional? Berarti orang non Islam boleh nggak pakai songkok? Orang Buddha boleh nggak pakai songkok? Nah pertanyaan saya, udeng Bali itu Hindu apa Bali? Bali. Saya dulu pengajian pakai udeng, dasar Miftah murtad, goblok.
Ayo, tak tanya, Blangkon ini budaya apa agama? Budaya, ini juga budaya. Ahok pakai ini juga boleh, pendeta pakai ini boleh. Ini songkok nasional. Kenapa Gus Miftah nggak pakai songkok, pakai Blangkon? Yang menundas-dasku dewe. Ya kan? Ampunilah, John. Ini budaya Bapak Ibu, ya. Ini budaya. Saya dulu, kiai kok Blangkonan, lah urusannya apa? Aku beli Blangkon duit-duitku dewe. Sing tak wadahi ndas-ndasku dewe. Kok sing cerewet cangkeme tanggane. Tak saya kalikan cerita kula. Ini kalau ke Mekah ditanya. Saya umroh Pak Roni, orang Arab gini, tak kesini, dia curiga sama saya. Kok ini bentuknya beda dewe lagi? Rambut gondrong yang dipakai nggak jelas. Dia tanya, Mahada, ini apa? Saya bingung, Blangkon bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, Hada Blangkon. Mahua Blangkon. Blangkon itu apa? Inna urroksi. Oh, wadah indas. Akhirnya dia bilang, yang menarik ini. Wah mahada, ini apa? Ada bom. Apakah ini bom? Waduh, tak bilang. Ainu kak matamu ku ya gue. Ini kalau orang Jawa namanya apa Pak? Mondolan. Maka saya jawab, hada mondolan. Akhirnya orang Arab kan penasaran. Blangkon saya diminta, tahu, tak kasih, dicium-cium. Yo mampu goblok. Saya aja gak pernah cium kok aku. Inilah indahnya Indonesia. Anda ke Bali boleh pakai itu, ke Madura ada ikat, di mana-mana boleh. Ini budaya. Dan Islam tidak, mohon maaf, tidak menentang budaya. Tapi kalau kemudian ada budaya, ada agama, apa yang harus kita lakukan? Prinsip dakwah Gus Miftah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Selanjutnya apa Gus? Saat ini sih lebih rame nih lah Gus Miftah gara-gara nanggapi penghinaan terhadap Habib Lutfi. Teng media sosial, teng TV lebih rame. Kulo bendino doya-oya kali wartawan. Niki pesan kulo kalian jenengan. Sebenarnya menyikapi Habib niku pripun? Habib niku zuriyae Kanjeng Nabi. Awake dhewe niku wajibe hormat, ora wajib taat. Jadi lah ono Habib niku jenengan kudu hormat, tapi tidak harus taat. Boleh nggak kita berbeda pendapat dengan Habib? Boleh. Tapi senajan toh berbeda pendapat, jangan mengurangi rasa hormat. Contoh yang paling gampang ngaten. Gus Miftah nak kali Habib Rizik hormat boten hormat. Tapi dalam banyak hal saya berbeda pendapat dengan Habib Rizik. Contoh soal pilihan presiden, Habib Rizik milih Pak Prabowo, Gus Miftah milih Pak Jokowi. Boleh nggak berbeda? Boleh. Tapi nyuwun sewu, jangan sampai perbedaan pendapat itu mengurangi rasa hormat. Habib sinten mawon, selama dia habaib jenengan hormati, tapi tidak harus ditaati, apalagi kalau dia melanggar syariat. Lah, kulo wingi niku rada banter bengok soale Habib Lutfi dinyek. Alasannya sing nyek niki nyuwun sewu, saya hanya balesi tweetnya orang, sehingga kemudian saya balesi pakai gambarnya Habib Lutfi. Ngopo yang kamu pasang harus gambarnya Habib Lutfi? Mbok sing dipasangi gambar Yudo wae lak ya ora apa-apa to malah. Nggih napa mboten? Tapi lah kalau yang dihinakan tuh Habib Lutfi nyuwun sewu, saya nggak terima. Maka guru saya bilang, tolong kamu respon dengan cara yang sopan. Maka kula responnya nggih sopan. Lah baru kula ngrespon saya diserang habis. Pengajian saya tentang lonte ditokke, kula dinyek ngeten. Bahkan Miftah besok kalau berangkat ke kafe tolong ngajak Nikita Mirzani lonte itu karena sama-sama seneng ke klub. Nyuwun sewu. Saya sempat marah sama orang, mun kula critakake niki. Gara-gara kanca kula niki masang DPWA gambare Julia Perez. Pakaiannya seksi. Kula ngamuk. Kamu kurang ajar. Kenapa, Gus? Julia Perez sudah mati loh. Barangkali dia sudah diampuni oleh Allah. Kamu malah bermaksiat dengan gambarnya. Kue luweh bosok daripada sing mati. Demikian juga ketika melihat orang. Kula niku lak ndelok wong elek, sing kula delok mboten eleke. Ketika kamu mendapatkan orang jelek, duduklah bersamanya. Bukan untuk menceritakan masa lalunya, tapi temanilah dia untuk menata masa depan yang lebih indah. Kudune ngoten, ojo mau elek-elek.
Terus ora mungkin ngoten. Dadi lek ana wong elek iki mang kancani, Gus kula elek. Kancani, bukan untuk ceritake masa lalunya. Yuk ditata bareng-bareng. Mudah-mudahan masa depanmu menjadi indah. Nggih napa mboten? Saya elek-eleke lonte kae lak Gusti Allah ngersake nyuwun sewu. Iso tobat, nyatane nggih kathah. Kula dhewe ra tau ngelek-ngelek lonte. Kenapa? Karena saya meyakini ketika Sayyidina Ali mengatakan di malam hari kamu melihat ahli maksiat, ketika kamu ketemu keesokan harinya jangan katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena malam hari itu mungkin dia bertobat, matamu tidak pernah melihat. Jenengan sadiki ngomong aku luwih apik saka lonte. Dari mana? Lah Gusti Allah ngersake lonte niku iso luwih apik daripada awake dhewe. Maka ada santri mau keluar dari pondok pesantren, gurune ngomong, "Le, kowe lulus saka pondok serate siji." Napa Kiai? Golek wong sing luwih elek daripada awakmu. Lah kowe nemu lulus. Mlaku, ketemu tukang mabuk. Jenenge Yudo. Yudo niku Mas Yudo niku lak teng Madiun ketua pangunci, paguyuban ngunjuk ciu. Mbiyen sadurunge kenal kula ngoten iki. Begitu kenal kula sakniki ngoten iki. Tobat Gus, mboten ngopo, mbiyen nganggo gelas saiki nganggo galon. Langsung santri ini ngomong, iki Yudo gaweane mabuk, mesti luwih elek daripada aku. Begitu ajeng sowan Kiai, ya mbak mikir, aku ora iso ngomong Yudo ki elek gaweane mabuk. Soalnya apa? Saya nggak pernah tahu Yudo itu besok mati nih kaya ngopo, karena masih ada kesempatan bertobat sebelum dia mati. Akhirnya dia batal ketemu Kiai. Muter meneh, ketemu PSK. Iki mesti begenggek iki luwih elek daripada aku. Kayak gaweane ngedol kemaluan aku ora tau. Begitu mau sowan Kiai dia mikir lagi. Kalau kemudian Allah berkehendak kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, dia tidak berputus asa, kemudian diampuni dosanya oleh Allah. Akhirnya dia batal ngadep Kiai. Begitu 24 jam nggak ketemu wong, akhirnya matur kali Kiai, Pak Kiai kula badhe matur. Apa nak? Saya gagal menemukan orang yang lebih jelek daripada saya. Kiainya langsung mengatakan apa? Nak, kamu lulus. Tegesnya apa? Wong sing bakal lulus ujian itu sesuk sinten? Orang yang tidak pernah menganggap orang lain jelek. Maka saya punya prinsip, lah guru kula dinyek, kula bengok. Hari ini yang dihina bukan lagi guru saya tapi Gus Miftah. Lah sing dinyek kula ora bakal bengok. Elek-elekan video-video bocah-bocah mata nih YouTube kuwi rungokno. Videoku potongan sing elek-elek postingan, ora apa-apa. Umpama kuwi ana apike muga-muga kowe oleh pahalane. Umpama kuwi elek, muga-muga kowe di ngapura karo Gusti Allah. Aku ora bakal nesu. Aku terlalu biasa videoku dipotong-potong diguak ning medsos, aku ora bakal nesu. Saya punya prinsip, saya wajib menghormati orang lain dan orang lain tidak wajib menghormati saya. Ayo. Lah jenengan mikir, saya wajib menghormati orang dan orang lain wajib menghormati saya. Berarti Anda napa? Mata apa wis jenenge sing pas? Aja orang olah dijikuk, orang rampung jikuk. Orang rampung kok jikuk. Santet meteng kowe. Orang rampung kok dijikuk. Langsung bae. Kalau Anda mengatakan saya wajib hormat kepada orang dan orang harus hormat kepada saya, berarti Anda gila hormat. Lagu lomba. Saya tidak bisa menuntut orang lain untuk menghormati saya, tapi saya bisa menuntut diri saya untuk menghormati orang lain. Saya akan menghormati orang lain walaupun orang itu tidak menghormati saya. Saya ulangi, kita wajib hormat kepada orang lain, tapi orang lain tidak wajib hormat kepada kita. Mula nyuwun saya kula dinyek kaya ngapa kula ora bakal respon, tapi lek sing dinyek guru kula nesu. Saya punya prinsip, lebih baik dibenci karena kejujuran daripada dipuji tapi karena kemunafikan. Gagah. Aku lah ngaji cengengesan tapi soal prinsip saya nomor satu. Lah guru kula Habib Lutfi dinyak kula ora trimo. Tapi saya juga tidak akan menghinakan. Umpamane ngeten nggih, kula takoni wong, Gus Miftah, apa pendapat Gus Miftah? Ada orang mengatakan Nikita Mirzani lonte. Aku rasa setuju. Tidak setujunya di mana, Gus? Kalau memang benar Nikita Mirzani niki lonte umpamanya, kita ngomongin itu hibah. Jadi jenengan umpama bener wong niku lonte, jenengan lonte niku hibah. Tapi kalau itu tidak benar menjadi fitnah. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Jenengan ngrasani kula, alah Miftah ki nggo kacamata padine pengen lirik rondo. Umpama bener niku hibah, umpama salah fitnah.
Jenengan ngomong pengen lirik rondo, padahal mboten. Ngopo kula nganggo kacamata? Soal lek nganggo kaca nako buka tutup. Awake dhewe aja ngomong niku pun. Ingat Bapak Ibu, Anda dikasih dua mata. Fungsinya nopo? Satu mata untuk melihat kebaikan orang lain, satu mata untuk melihat kejelekan-kejelekan kita sendiri. Tapi yang terjadi hari ini nopo? Satu mata melihat kejelekan orang lain, satu mata melihat kebaikan kita sendiri. Mila kula ngomong, wong-wong sing gaweane ngedit video kula, posting sing ora-ora tentang kula, aku ora nesu. Umpama kuwi ana apike tak dongake kowe oleh pahalane, umpama kuwi ana eleke tak dongake muga-muga dosamu di ngapura. Aku santai wae, Bro. Santai. Kula ngomong kali Bunda pun santai mawon, Bun. Bunda takon, "Bah, jenengan iku mbendina dikomentari wong sing ora kok ora tau nesu. Rahasiane napa? Carane pripun?" Gampang. Kenapa saya dikomentari orang jelek-jelek gak pernah sakit hati? Carane gampang. Pripun? Saya tidak pernah baca komentarnya. Ora bakal loro, selesai. Lah mung sakniki nyuwun sewu kula posting tentang wingi tanggapan saya terhadap Ustadz Mahir Tuwailibi sing komentar 9.000. Kula kon maca kurang men gawean. Pada ki Yudo posting sing komentar mung 3. Ora usah ditanggapi, santai mawon. Saya ulangi nggih, kita wajib hormat kepada orang lain, tapi orang lain tidak wajib hormat kepada kita. Kowe hormat monggo, ora urusanmu. Kula ngomong kali Bunda, niki terakhir saat dringin donga. Bun, kita itu tidak bisa menuntut orang lain ngomong apa tentang kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menyikapi kata orang. Bagaimana menyikapi omongan orang. Kita tidak bisa menuntut orang lain bagaimana bersikap dengan kita. Kowe kudu ngene, kowe kudu ngene, tidak bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menyikapi sikap orang lain. Jenengan ngomong apa tentang kula, cangkem-cangkemmu dhewe ora bayar pajak kali kula kok. Bagaimana supaya saya tidak sakit hati? Aku ora gagas omongan. Kowe ngomong soal aku ya ora urusan wong cangkem-cangkemmu dhewe. Aku ora bakal ngono Bun carane Bun. Sayang, ngono kupingmu. Mulak kan kupingnya tak keloni lho kowe. Untung ora kaya Yuda mau ngene lak ya. Jempalik keram manukku. Maka kula pesen Bapak Ibu, Habib itu tolong dilihat dalam dua hal, sosoknya sama perilakunya. Sosoknya manusianya wajib dihormati, perilakunya tidak harus diikuti. Paham nggih? Kita dukung pemerintah. Saya selalu mengatakan negara jangan kalah dengan ormas, negara jangan kalah dengan preman. Kenapa? Karena ini adalah negara-negara hukum. Kula melu sapa? Ya melu Jokowi. Kenapa? Soale presidene Jokowi. Apalagi Pak Jokowi itu nganggap kula saudara. Begitu ketemu kali kula langsung takon, saudara siapa? Saudara siapa? Lewong presiden Jokowi kok takon Anda bayat sama siapa? Jokowi. Sing kula oleh nggih presiden sing sah. Nggih napa mboten? Maka ajakan-ajakan yang hasut provokasi untuk melawan pemerintah ditolak. Sinten mawon sing ngomong? Mbah Kiai, mbah ulama, mbah Habib. Yuk kita ngelawan pemerintah, jenengan tolak. Itu hasut. Enggak boleh. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengajarkan untuk melawan negara. Didukung, muga-muga negarane rukun. Amin Allahumma amin. Pun yo ndonga bareng-bareng sedaya ngadeg. Sholawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Dereken jagung kundur, mugi-mugi sedaya selamat wilujeng sampai rumah masing-masing. Terima kasih, ketemu akad pengen akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.